semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 2 Matrix Dan Vektor. baik, sebelumnya perkenalkan kami dari TL 902. Sebelum perkenalkan nama saya Rian Ramadan dengan NIM 1020325091. Perkenalkan, nama aku Putri Amelia dengan NIM 102032500110. Dan aku, Kezia Gracia Manitik dengan NIM 1020325045. Nah, kalian mau tahu kita mau ngapain? Kalian penasaran? Tonton terus videonya. Sampai akhir! Tahu nggak sih kalian, semenjak adanya teknologi informasi yang semakin meningkat, banyak aktivitas-aktivitas yang tadinya dilakukan secara offline, akhirnya dilakukan secara online. Salah satunya itu adalah belanja online. Nah, belanja online ini semakin meningkat karena pada saat itu COVID-19 ini menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat itu di lockdown. Nah, sejak 2019 ini, e-commerce di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Nah, kita nih dapat data dari internet di mana di tahun 2019 itu dari data yang kami dapat penggunaan e-commerce pembelanjaan mencapai 205,5 triliun. Lalu meningkat lagi 20% di tahun 2020 dan pada tahun 2021 puncaknya mencapai peningkatan di mana sampai 50,6%. Nah, kita sudah tahu bahwasannya e-commerce itu mengalami lonjakan yang cukup besar dari tahun 2019 hingga 2021. Tentunya hal tersebut cukup mengganggu operasional dalam perusahaan logistik untuk mengirimkan suatu barang sampai ke konsumennya. Nah, dari situlah kita ketahui bahwasannya operasional itu perlu kita olah lagi untuk sedemikian rupa lagi untuk menjadi lebih efektif. Dari data yang telah kami kutip, bahwa perusahaan JNE ini mengalami kelonjakan dari 30 juta paket dalam sebulan atau simpelnya 1 juta paket dalam sehari. Tentunya hal tersebut sangat mengganggu biaya operasional. Karena itu, JNE perlu mengatur perencanaan pendistribusian barang agar bisa berjalan secara optimal dan lebih efisien tentunya. Dengan pengiriman barang yang satu hari bisa sampai 1 juta, JNE ini perlu mengatur berapa sih jumlah kendaraan yang harus digunakan. Misalnya jumlah berapa truk atau jumlah berapa motor yang harus digunakan dengan berapa jumlah kapasitas yang bisa diangkut pada kendaraan tersebut. Dari permasalahan tadi, harapan kita menggunakan metode solusi persamaan linear ini yang kita harapkan adalah supaya pendistribusian barang dapat lebih optimal sehingga barang itu bisa nyampe ke konsumen dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, pembahasan kami adalah tentang studi kasus. Studi kasusnya di mana kita mengambil permasalahan pada pandemi COVID-19. Nah, pada pandemi COVID-19 ini, permintaan layanan pengiriman barang pada JNE ini mengalami kenaikan yang cukup sangat signifikan. Nah, akibat dari kondisi tersebut itu, volume pengiriman paket yang harus didistribusikan setiap hari meningkat. Nah, karena itu perusahaan ini mengalami kendala untuk menentukan jumlah kendaraan yang harus digunakan saat distribusi paket sampai ke konsumen dengan secara efektif. Nah, dari informasi yang kita ambil, JNE ini memiliki 2 jenis kendaraan yang digunakan untuk pendistribusian paket, di mana yang pertama itu ada mobil truk dengan kapasitas 150 paket, lalu yang kedua ada motor kurir yang kapasitasnya itu 50 paket. Nah, dalam sehari ini gudang JNE ini mengirim sebanyak 750 paket dengan menggunakan 7 total kendaraan. Jadi JNE seharinya itu harus mengirim 750 paket.
Terus total kendaraan yang mereka pakai dalam sehari itu adalah 7. Nah, kita itu menentuin yang pertama jumlah mobil truk dan yang kedua jumlah motor kurir. Selanjutnya, penyelesaian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raihan Zaki. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah eh, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian studi kasus ini menggunakan solusi SPL atau sistem persamaan linear dengan metode matriks tentunya. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya, kita tuh harus memahami terlebih dahulu informasi yang telah diberitahu. Terdapat dua jenis motor truk dan motor kurir. Nah, langsung saja kita anggap saja X itu adalah jumlah mobil truk dan Y adalah jumlah motor kurir. Nah, terus informasi selanjutnya diketahui bahwa terdapat 7 kendaraan unit total. Lalu langsung saja ke sistem persamaannya dulu. Kita punya persamaan itu adalah X plus Y sama dengan 7. 7 adalah unit totalnya. Terus plus tadi tuh yang motor tuh 50 Y. Kalau yang S itu dia 150 ini adalah mobil, kalau 50 Y itu adalah motor. Terus eh, terdapat eh, paket tuh sebanyak 750 sama dengan 750. Nah, berarti bentuk matriksnya itu dia harus berbentuk AX sama dengan B. Nilai A-nya itu adalah bentuk si matriksnya. Matriksnya itu 2 kali 2 karena tadi kita kenapa bisa 2 kali 2 karena kita punya persamaannya bentuknya seperti ini nih, yang tadi. Rai, jangan lupa dikebawahin slide-nya, Alright. biar kelihatan. Nah, bentuk matriksnya 1 di sini 150 masuk ke nilai matriksnya 150. Terus nilai X-nya itu adalah X matriks XY. Lalu matriks B-nya itu adalah 7 dan 750. Nah, untuk selanjutnya kita itu perlu mencari inverse untuk kita mendefinisikan si solusi persamaannya. Nah, rumus inverse itu dia itu adalah rumus inverse itu adalah X sama dengan A min 1 kali B. Terus, nah, kita perlu menghitung determinannya terlebih dahulu. Jadi determinannya dari dari yang ini determinannya itu adalah dia 1 dikali 50 dikurangi 1 dikali 150. Ya, hasilnya itu adalah 50 kurangi 150. Jadi hasilnya 100. Nah, karena si determinan ini tidak hasil tidak sama dengan 0,
Jadi otomatis dia ada inverse-nya. Inverse-nya ada atau memiliki inverse. Karena itu adalah syarat eh, kita dia betul punya inverse atau enggak. Nah, setelah tadi kita punya inverse, kita langsung definisikan aja. Jadi A min 1 sama dengan 1/min 100. Karena kita inverse ini jadi si matriksnya ini jadi 50, 100, min 1 dan 1. Dia ditukar tuh karena kita mau nyari inverse. Biasanya kalau misalnya kita nyari inverse, bagian ini sama ini tuh ditukar. Habis itu yang bagian sini dan sini dia pasti bakal jadi minus. Lalu habis itu kita masukin juga si tadi 7 dan 750 ya. Atau kayak sama dengan itu ya. Total dari kendaraannya dan targetnya. Target paketnya berapa? Langsung saja kita hitung. Jadi dia tuh bakal mendapatkan hasil 1/100. Nah, untuk perkaliannya itu dia 50 ini dikali 750. Hasilnya itu dia adalah 350. Nah, maaf, maksudnya itu kita kalikan jadi 50 dikali 7 terlebih dahulu hasilnya 350 dan min 1 ini dikali 750 hasilnya min 750. Nah, untuk yang di bawah ini yang ini jadi min 150 dikali 7 hasilnya itu adalah min 1050. Nah, lalu 1 dikali 750 hasilnya plus 750. Nah, langsung saja ke operasi matematikanya. Hasil operasi matematikanya itu adalah dia 1/100 350 dikurangi 750 itu hasilnya min 400 dan min 1050 tambah 750 itu hasilnya min 300. Lalu dikali dengan 1/min 100. Hasilnya X-nya adalah atau hasil inverse-nya itu adalah lanjutnya penyelesaiannya itu dia itu 1/min 100 dikali min 400 itu hasilnya adalah sebentar adalah 4 dan 1 dibagi min 100 dikali min 300 itu adalah 3. Nah, 4 dan 3 ini tuh maksudnya adalah jadi untuk pengiriman tadi total 7 kendaraan untuk 150 paket, kita bisa menggunakan 4 mobil 4 mobil truk untuk pengiriman paket dan 3 motor kurir untuk mengirimkan paket. Jadi ini itu adalah X dan ini adalah Y. Kenapa bisa X sama Y? Tadi kita sudah beritahu di awal ini di persamaan matriks ini XY ini. Jadi begitu. Ya, jadi kita bisa dapat simpulkan untuk pengiriman itu 4 mobil dan 3 motor. Udah scan. Oke, jadi setelah penyelesaian tadi, kita bisa mendapatkan dengan menggunakan SPL, solusi persamaan linear, lalu kita inverskan,
sebelumnya kita determinankan dulu, baru kita inverskan. Lalu kita bisa mendapat X dan Y-nya, yaitu 4 dan 3. Jadi 4 mobil, dan Y-nya tadi kita udah, misalkan Y itu adalah motor, maka 3 motor. Jadi totalnya tepat 7, 4 mobil, dan 3 motor. Nah, iya. Jadi ini merupakan hasil penyelesaiannya dalam menggunakan solusi SPL. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Itu dia penjelasan video dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kita. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Terima kasih.